ini tuh saya mau ngenalin kalau misalkan tadi kita udah singgung kayak misalkan bahasa tubuh, nada suara, kontak mata. Ini adalah kita membuka alam bawah sadar dari para interviewer, dari para panelis yang ada. Jadi sebenarnya kayak misalkan tadi Mas Barep misalnya pakai baju batik atau misalkan ada kawan yang pakai baju hitam, tetap aja tuh gue keterima aja. Kuncinya kelihatannya di sini. Jadi aku mencoba melakukan riset. Jadi aku coba melakukan riset dari aku sebelum kerja di perusahaan ini aku kerja di konsultan juga. Di situ juga aku coba melakukan riset kayak kenapa sih kok ini lolos, kenapa sih ini enggak, kenapa sih ini lolos, kenapa sih ini dikasih skor lebih tinggi, kenapa ini sih, kenapa sih dia di skor lebih rendah begitu. Nah, jadi begitu saya coba melihat, mengobservasi itu memang kalau misalkan kita pasti dari kita sih udah tahu deh yang namanya nada suara, pasti udah tahu deh yang namanya kontak mata, volume. Nah, ini kalau misalkan saya sih ngelihatnya ya udah saya singkat aja Fobanaco. Jadi Fobanaco ini adalah satu paket nih. Jadi dia volume suara. Jadi pada saat kita ngobrol, diskusi dan segala macam volume suara diperhatiin. Walaupun misalkan kita orang dari Jawa kayak Solo gitu yang misalkan suaranya nggak boleh keras, ya tolong agak dimediumkan. Dan kalau misalkan kita dari Medan yang suaranya memang harus lebih keras, ya tolong agak dikecilkan. Apalagi kalau misalkan apa namanya interviewernya itu kalau misalkan ini promosi ya, kalau untuk promosi misalnya yang saya diwawancara sama orang apa namanya sama orang Medan misalnya begitu ya, berarti suara saya mereka kan lebih suka yang suara agak volume keras ya, jadi suara saya agak dikerasin dikit lah gitu. Nah, jadi volume suara itu menentukan, kemudian bahasa tubuh. Jadi VO-nya tuh volume, BA-nya tuh bahasa tubuh. Jadi hati-hati bahasa tubuhnya itu. Jadi ini sebenarnya sih menunjukkan seberapa tinggi antusiasme kita bahasa tubuh itu. Tapi jangan juga terlalu banyak gerak. Tapi jangan juga terlalu sepi. Nah, itu bahasa tubuh itu proper aja gerakannya. Nah, itu dengan gerakan yang proper itu kita bisa melihat para panelis bukan HRD aja ya, tapi user terutama kan yang harus kita rebut hatinya user tuh terutama ya. Nah, jadi dia akan melihat, oh ini kalau misalkan dia proper, bahasa tubuhnya nggak terlalu baik dan segala macam, dia menilainya ini orang antusias dengan job yang ditawarkan atau dengan pangkat yang mau dia incar. Nada suara juga. Nada suara itu seberapa mantap nada suara yang dihasilkan. Jadi nada suara kalau misalkan kayak misalkan firm kayak tadi, kemudian nada suara kita ada juga yang tidak firm, ada yang nada suara kita ragu-ragu, ada nada suara kita yang kayaknya ya win-win atau ya so-so gitu-gitu, ya udah itu kayaknya nggak mantap jadinya nilainya nggak akan terlalu gimana gitu ya. Tapi ada juga loh, ada orang yang nada suaranya nggak mantap, tapi skillnya bener, jawabannya bener. Jadi misalnya kita tanya bagaimana proses melakukan performance appraisal, jawabannya sih bener, tapi karena nada suaranya nggak mantap, skornya jadi nggak bagus. Udah gitu akhirnya waktu itu aku bujuk, ini bagus kok orangnya bisa ngerjain gini. Nah tetapi si user, si panelis ngerasanya, tapi ada kemungkinan salah mas, dia bilang begitu. Karena kenapa salahnya, dia bener kok jawabannya. Nah mereka user langsung bilang, iya tapi kayaknya kemungkinan salah deh, kayaknya itu tebakan dia aja deh begitu. Nah jadi di nada suara ini benar-benar kita coba latih seberapa mantap kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nah kemudian kontak mata juga tuh kadang-kadang tuh kayak kita sebagai lawan bicara tolong jangan diabaikan. Jadi ibaratnya tolong kasih kontak mata. Jadi ibaratnya kan kita ngomong sama pasangan, ngomong sama anak, ngomong sama keluarga, ngomong sama tetangga, ya kontak mata itu perlu ada. Nah, jadi kontak mata itu lakukan secara bergantian. Dalam arti kata panelis A yang ngomong, kontak mata ke A, panelis B yang ngomong, kontak matanya ke B, yang C ngomong, kontak mata ke C. Jangan sampai lepas. Tapi tatapannya jangan tajam juga ya. Jadi tatapannya ya mild aja gitu. Tetap humble gitu. Nah, ini saya coba si Fobanaco ini kalau misalkan kita lihat bahasa tubuh misalnya, kan itu nggak ada di scoring. Kita bahasa tubuh pada saat wawancara itu nggak pernah di skor. Nggak ada di scoring itu. Kemudian kotak mata itu kan nggak ada di scoring juga. Nada suara itu nggak ada di scoring juga. Volume suara itu nggak ada di scoring juga. Tetapi mereka ini, si Fobanaco ini yang paling berpengaruh pada saat ngasih skor, misalnya technical skill-nya yang kayak tadi saya cerita, ya betul ngejelasin performance appraisal-nya, tapi karena nggak firm, jadi skornya nggak begitu bagus. Gitu, jadi kasihan. Jadi saya melihatnya si Fobanaco ini kalau misalkan saya lihat-lihat dari tahun ke tahun, dari beberapa wawancara dan segala macam, ini saya melihatnya ada kecenderungan nih, subjektivitasnya main ada di sini. Misalnya kayak misalkan ada orang dari misalnya dari Medan yang suka bahasa-bahasa yang form begitu ya. Nah, itu pasti ada kecenderungan skornya mungkin lebih tinggi menghadapi kandidat yang form.
Tapi kalau misalkan kandidatnya sangat low profile, mungkin skornya kecenderungannya nggak terlalu tinggi, misalnya yang kayak begitu-begitu. Nah, jadi kurang lebih ini lebih kepada kalau saya perhatikan lebih kepada bawah sadar dari para penilai, dari para panelis memberikan scoring si Fibonacci ini. Nah, ini saya coba Fibonacci ini saya coba apa namanya? Saya coba patenkan. Nah, ini sebenarnya si Fibonacci ini lebih kepada saya tuh lebih kepada mengarahkan orang-orang bagaimana sih melakukan lobby, bagaimana sih melakukan negosiasi. Ini lebih kepada kita mendapatkan kontrak bisnis, tetapi saya perhatikan ternyata bisa juga kecenderungan-kecenderungan manusia itu secara subjektif memberikan skor, entah itu nanti topiknya kita mau negosiasi harga, entah itu kita topiknya mau lobby-lobby orang, entah itu topiknya kita mau menilai orang, entah itu menilai orang dalam bentuk wawancara atau dalam bentuk performance appraisal. Ternyata ini aku sih selama ini ngelihatnya kelihatannya bahwa sadar orang-orang yang menilai itu lebih ke situ. Nada suara, bahasa tubuh, kontak mata, volume suaranya. Kalau disingkat ngehafalnya Fibonacci. Jadi biar oh ya si Fibonacci. Jadi kalau misalkan saya ternyata bajunya udah bagus, segalanya masih udah bagus, parfumnya nggak terlalu wangi, nggak terlalu mencolok gitu ya, rambut saya udah oke, kemudian kok saya masih nggak lulus juga untuk wawancara promosi, untuk wawancara cari job yang baru. Nah, coba diperhatikan Fibonacci-nya. Coba diperhatikan volume suaranya, bahasa tubuhnya, nada suara, kontak matanya. Jadi itu harus disiapkan di awal, bukan pada saat kita sedang wawancara. Jadi di mindset kita coba nada suaranya, bahasa tubuh, Fibonacci-nya itu kita benar-benar dipersiapkan setelah semuanya tampilan kita semua udah rapi. Nah, ini aku mau sharing satu kata ini aja nih. Kalau misalkan kelihatannya ini yang ada kecenderungan subjektivitas dari panelis untuk memberi kita scoring tinggi atau scoring rendah. Jadi teman-teman silahkan kalau misalkan ada yang mau diskusi. Nah, ada pertanyaan tentang Fibonacci nih, Pak. Ah, silakan. Dari Mas Anaf. Fibonacci ya. Nulisnya Fibonacci ya. Pada saat wawancara itu ya. Ada jumlah bobot scoringnya nggak sih? Ada. Untuk Fibonacci ini. Gitu. Ada. Jadi kayak misalkan sampai berapa ya gitu. Nah, jadi sangat mempengaruhi. Ada ya ini ya. Oke, siap. Iya. Tadi jawab, mungkin sekarang dilanjut, Pak. Iya, sorry aku lompat dulu ya ke slide berikutnya. Jadi gini, Fibonacci ini kalau misalkan di dalam scoring wawancara apapun ya, mau wawancara promosi atau mau wawancara seleksi, dia akan dimasukkan ke aspek komunikasi di atas. Ini bawah sadarnya ada di bawah nih. Bawah sadarnya ada di bawah nih, volume suara, bahasa tubuh, nada suara gitu ya, kontak mata. Ini bawah sadar semua nih di bawah nih. Nah, tetapi objektifnya pada saat penilaian dia akan dilegalisir dalam tanda kutip diobjektifkan dengan dia masukin Fibonacci ke dalam satu aspek kompetensi namanya komunikasi. Nah, begitu kita ngomong satu aspek kompetensi namanya komunikasi dibandingin sama keahlian teknis, dibandingin sama pengetahuan umum, langsung deh dibobot. Kan itu kan masing-masing perusahaan beda-beda, tapi biasanya yang namanya soft skill bobotnya akan lebih tinggi. Komunikasi itu pasti bobotnya lebih tinggi, teamwork itu pasti bobotnya lebih tinggi dibandingkan dengan keahlian teknis, dibandingkan dengan pengetahuan umum. Karena kalau misalkan keahlian teknis, misalnya kita sebut ahli K3 umum, udah banyak lulusan ahli K3 umum. Banyak. Iya, benar-benar. Udah banyak. Udah gitu. Apalagi untuk posisi-posisi tertentu ya, Pak ya. Iya. Kayak sales. Udah banyak ya. Procurement ya kan. Iya. Udah banyak sertifikasi pengadaan barang jasa, udah banyak itu. Kalau bicara keahlian teknis, nanti tinggal di kanan aja ditulis remark, certified gitu, sertifikasi apa. Jadi kok keahlian teknis udah banyak, jadi bobotnya nggak akan lebih tinggi dia dibanding dengan soft skill yang kita simpan. Nah, apalagi kalau misalkan dilawan sama pengetahuan umum. Ya, pengetahuan umum kayak misalkan dia nggak akan terlalu banyak impact sama kerjaan kan, misalnya pengetahuan umum tentang, wah ada gempa nih di sebelah mana Indonesia gitu, itu kan nggak akan terlalu banyak impact ke kerjaan. Nah, jadi ya misalnya bobotnya ya nggak akan gede-gede juga kalau dia lawan keahlian teknis, kalau dia lawan komunikasi. Nah, biasanya kalau misalkan kita di dalam formulir wawancara, kalau di kita scoring, anggap aja ada tiga aspek yang kita nilai. Nah, ini soft skill dia akan masuk ke sini, paling tinggi 50% lah ini. Nah, ini menilainya ini, poinnya ini kan 70-100 tuh. Nah, 70 kan paling kecil, 100 paling gede. Nah, main dari itu subjektivitas tuh, nada suaranya, bahasa tubuhnya, volume suara, kontak mata.
Kalau saya promosi, saya lihat dulu siapa yang wawancara, apakah dari Solo, dari Medan, dari mana begitu, atau dari kepribadiannya nih. Kalau misalkan kepribadian, misalnya dia kepribadiannya kayak Kaseto misalnya gitu ya kan, orangnya kan lebih kepada apa kabar, gimana, sehat semua. Nah berarti saya jangan kasih nada kolerik. Kalau saya kasih nada kolerik kayak misalkan siapa? Kayak misalkan siapa ya kolerik, kayak Titi Puspa. Titi Puspa tuh kan kayak misalkan, wah gimana, apa kabar, sehat semuanya, gimana, sehat ya gitu. Nah itu kan gaya kolerik. Biasanya kalau gaya-gaya Kaseto ketemu gaya kolerik tuh dia agak-agak kurang, waduh kenapa sih ini ngomongnya kok gitu amat, kenceng banget kok, jangan ngegas lah, biasa aja lah gitu. Padahal si kolerik nggak maksud ngegas. Iya. Emang udah biasa Pak ya. Emang udah biasa dia. Itu kok dari kepribadian, belum lagi dari culture, dari saya dari Jawa Barat gitu ya, ketemu dengan culture yang memang suaranya memang kenceng-kenceng gitu kan. Dari sisi saya ngerasa aduh tenang dong, jangan. Tapi di mereka ya memang begitu gitu, jadi ya nggak apa-apa. Nah jadi kalau misalkan promosi enak, bisa dilihat lawan bicara. Tapi kalau seleksi, nah ini agak ini kan, kita nggak tahu lawan bicara kita, tapi ya kita pastiin aja volume suara kita, bahasa tubuh, nada suara, kontak mata kita mainin semua. Nah, jadi ini bawah sadar dari para penilai untuk menilai satu aspek kompetensi doang, komunikasi. Nanti ujung-ujungnya nanti dia bilang, komunikasinya jelek kok, komunikasinya dia kayaknya enggak ini orangnya kayak kurang eager ya, dia kayak kurang antusias ya kelihatannya ya gitu. Tuh cara ngomongnya gitu. Emang kayak gimana Pak cara ngomongnya? Ya gitu kan, kamu lihat sendiri. Gitu-gitu deh jadinya. Nah, jadi sebenarnya kalau dalam kamus definisi kompetensi, itu didefinisikan harusnya. Komunikasi apa, level 1 apa, level 2 apa, level 3 apa, level 4 apa, begitu. Nah, tetapi biasanya kalau misalkan Fobanako ini udah main, ada suaranya kurang berkenan di interviewer, kemudian bahasa tubuhnya kurang berkenan, mau kita kasih definisinya detail sekalipun, dia akan langsung bilang, ya udahlah, saya skornya ya rata-rata aja gitu, nggak akan tinggi-tinggi amat. Kurang lebih begitu sih. Oke Pak, lanjut Pak. Baik, terima kasih Mas. Nah, jadi tingkatnya gampang ya, jadi Fobanako. Nah, ini Fobanako kalau misalkan kita, mas-mas, bapak-bapak, ibu-ibu punya bisnis di luar nih, kemudian mau melakukan lobby-lobby, terutama tentang harga. Misalkan di sini ada yang bergerak di bidang ekspor, atau bergerak di bidang perdagangan, atau apa, mau masukin harga, begitu, dan kita mau negosiasi harga. Coba Fobanako ini juga kita coba perhatiin juga. Jadi kalau misalkan dalam dunia bisnis juga ini bisa kita pakai. Kita lihat siapa lawan bicara kita siapa, kemudian dia dari mana, kepribadian dia kurang lebih seperti apa, lalu kita pakailah bahasa tubuh kita seperti apa, nada suara kita biar masuk seperti apa, kotak mata tetap harus kita jaga, kemudian volume suaranya juga. Nah, jadi Pak Ilyas, ya silakan lanjut. Bang, silakan dulu Bang. Sorry Bang Farad. Oke, boleh. Mau nanya Pak Ilyas? Iya, silakan Mas. Kalau kita sebagai karyawan baru, nah si interviewernya tuh kita kan belum kenal sama sekali Pak karakternya ya. Betul. Nah, dan si yang dia interview juga belum tahu karakternya kan Pak. Nah, itu gimana Pak tadi dengan metode Fobanako untuk tahu karakternya yang jadi apa yang kita interview itu dengan singkat, kemudian kita bisa nilainya juga, itu dari pengalaman Bapak seperti gimana ya Pak ya? Ini kalau Fobanako kita tidak melihat dia karakternya seperti apa. Tetapi ini Fobanako ini solusi kayak generiknya. Jadi pastiin aja volume suara kita pas. Jadi kayak suaranya volumenya ya kayak begini aja, jangan terlalu lemah, jangan terlalu tinggi. Bahasa tubuh kita juga jangan terlalu banyak gerak, jangan terlalu sepi. Nah, jadi bahasa tubuh kita tuh menunjukkan antusiasme kita soalnya. Iya, jadi kalau bahasa tubuh kita terlalu sepi, terlalu banyak di bawah, diem begitu, nah itu terlalu sepi. Jadi kayaknya ya ini kayaknya keterima, syukur nggak keterima ya udah gitu. Itu antusiasmenya kelihatan. Nah, nada suara juga itu penting. Jadi ya seperti kayak misalkan saya berapa hebat skill yang saya punya, tapi begitu nada suara saya nggak mantap begitu ya, nggak ada titiknya, semua koma kelihatannya, nah itu saya dianggap nggak bagus. Nah, kontak mata sih ya tetaplah kontak mata. Jadi ini lebih kepada solusi generik karena kita nggak tahu lawan bisnis kita kayak apa orangnya, tapi kita harus melobi dia untuk dapatin harga terbaik. Kemudian kita juga wawancara juga, kita untuk keterima jadi pegawai baru kita nggak tahu siapa yang wawancara, tapi kita harus masuk, insya Allah masuk. Nah, ini lebih kepada seperti itu generiknya itu Mas. Berarti seperti ini Pak ya,
kita mirroring dulu Pak ya, sebelum kita mau sesi interview itu Pak ya. Jadi bayangin Iya, dulu. bagus. Nadanya latihan di kaca misalnya begitu. Oh. Iya. Nah itu kalau untuk wawancara kerja yang kita nggak tahu siapa lawan kita ya. Nah jadi kita latihan nada kita, mantap nggak nih? Kontak mata kita ya latihan lah kontak mata kita. Bahasa tubuhnya kita latihan supaya nggak terlalu banyak, nggak terlalu sepi. Hati-hati juga bahasa tubuh ya, jangan ngelipat badan, ngelipat tangan. Ini semuanya, nggak cuma wawancara kerja. Misalnya Mas mau negosiasi harga ke saya, kemudian Mas melipatkan tangan di depan dada. Itu buat saya tuh kayak Mas kurang welcome ke saya. Jadi dalam konteks wawancara kerja juga sama, karena yang kita hadapin kan sama manusia. Oke, Pak. Nah, jadi bahasa tubuh juga tadi jangan terlalu ramai dan juga jangan ngelipat tangan di depan badan. Udah gitu juga ya jangan terlalu banyak garuk, hal-hal yang kayak begitu. Ini lebih kepada generiknya dia, Mas. Baik, terima kasih Pak Ilyas. Ya, sama-sama Mas. Oke, thank you Bang Indra. Keren pertanyaannya.